Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasluwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya. Allah menciptakan kemampuan, kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan ketaatan sehingga kita pagi hari ini bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan, dan tanpa taufik Allah tidak ada satupun kemaksiatan yang bisa kita tinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu sementara sebagian orang selalu berhalangan dalam menghadiri majelis ilmu. Itu adalah karena taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita patut bersyukur mengawali setiap kegiatan kebaikan kita dengan bacaan hamdalah yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan pemahaman yang benar, yang lurus terhadap kita dalam ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Mari kita memulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Karena niat yang ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat penting bagi setiap kita dalam setiap berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amal soleh sebesar hadir dalam majelis ilmu. Ini adalah amal yang luar biasa, hadir dalam majelis ilmu. Pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, pahala yang sangat besar sekali. Itu akan sia-sia, akan tidak melahirkan atau tidak menghasilkan pahala manakala tidak disertai dengan keikhlasan dalam melakukannya. Sehingga dalam sepanjang kita duduk dalam majelis ilmu, mulai dari awal sampai akhir, jangan lupa kita juga untuk memperhatikan hati kita. Jadi bukan hanya kita fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan, yaitu fokus dengan pelajaran yang disampaikan, itu harus dilakukan, fokus, betul-betul konsentrasi, mendengarkan dan mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat. Selain itu kita juga perhatikan hati kita. Dari awal jangan sampai berubah. Ketika di awal kita ingatkan lillahi ta'ala, maka sepanjang waktu sampai selesai kita ngaji harus tetap lillah. Karena hati ini berubah-ubah. Yusammal qalb qalban likathrati taqallubihi. Hati itu disebut sebagai qalb dalam bahasa Arab karena banyak berbolak-baliknya. Setiap detik bisa berubah. Ketika saat ini kita lillahi ta'ala, 1 menit kemudian bisa berubah li'ajlin nas, karena manusia. Karena itu tetap harus diawasi, tetap muraqabah, dan kita mengawasi hati kita agar tidak berubah niatnya, sehingga sepanjang waktu dalam majelis ilmu ini semuanya berpahala secara maksimal, bukan nanti di awal berpahala kemudian di tengah-tengah menjadi dosa, enggak, tetapi sepanjang waktu di saat kita beramal kebaikan semuanya berbuah pahala. Itu yang kita maksud dengan pahala yang sempurna. Ini sebagai pengingat, kita tidak pernah lupa, alhamdulillah, untuk mengingatkan jamaah untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala dalam setiap amal soleh. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan 2 hadis terakhir dari babul hadonah. Yang kemarin sempat terputus, yaitu 2 hadis yang terakhir dari babul hadonah, yang mana babul hadonah ini adalah bab terakhir dari kitabun nikah. Setelah ini kita akan kembali sebentar ke babul muamalat yang belum selesai. Nah, ke depan kita ada babus salam yang kita belum membacanya sebelum kitabun nikah, insyaallah. Kita mulai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain. Qala wasdawuh sapa Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata tatkalane teka ahadakum ing salah siji sira kabeh sapa khadimuhu budake ahadakum bita'amihi kelawan gawa panganane ahadakum fa illam yujlishu mangko lamun ora nglungguhaken sapa ahadakum ing khadimahu ma'ahu sartane ahadakum falyunawilhu mongko becik paring sapa ahadakum ing khadimuhu luqmatan ing sapuluhan au luqmataini utawa rong puluhan muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam atau oleh sahabat Abi Hurairah. Beliau bersabda, apabila datang seorang budak kepada kamu dengan membawa makananmu, maka jika kamu tidak mendudukkannya bersamamu, maka hendaknya kamu beri dia satu makanan, satu suapan atau dua suapan. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, khadim yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hamba sahaya atau abd atau budak. Budak kita ketahui dia adalah statusnya tidak merdeka, dia adalah milik bagi seseorang yang merdeka. Seorang budak dipekerjakan oleh sayyidnya sesuai dengan kemampuannya, seperti yang sudah kita jelaskan. Dan wajib bagi sayyid pemilik budak itu untuk memberikan nafkah kepada budak tersebut, pakaiannya, makanannya, dan juga kemudian memberikan tempat tinggal untuk si budak tersebut. Tetapi tidak wajib bagi sayyid untuk mengajaknya makan bersama dia. Nah, dalam hadis di sini adalah masalah hal yang afdol, hal yang lebih utama. Nah, yang lebih utama apabila seorang budak itu datang. Nah, budak itu kan dia yang memasak makanan untuk sayyidnya. Jika seorang budak datang dengan membawa makanan, maka hendaknya artinya yang afdol, yang lebih utama, budak itu diajak duduk bersama, makan bersama sayyidnya. Itu yang lebih utama, yang afdol. Dan itu nggak wajib. Apabila dia tidak melakukannya, kemudian budak makan di tempat yang lainnya, dia makan sendiri di tempat yang lainnya, maka itu tidak masalah. Tetapi apabila dia mengajak budak itu makan dengan duduk bersama sayyidnya, maka itu lebih utama. Karena itu menunjukkan ketawadhuan, kerendah hatian. Dan itu juga dalam rangka berbuat baik kepada budak tersebut. Karena budak itu kan pasti pengen lihat makanan kan biasanya. Makanannya sayyid kan terkadang beda dengan makanannya dari budak. Meskipun yang utama makanannya itu sama. Nah, makanan antara yang dimakan oleh sayyidnya dengan yang dimakan oleh budaknya itu sebaiknya sama. Nah, tetapi kan menyamakan itu tidak wajib. Yang wajib adalah memberikan nafkah yang layak, memberikan makanan yang layak untuk budak tersebut. Nah, kalau si budak itu misalnya dia membawa makanan, kemudian terlihat makanannya enak-enak, lezat-lezat. Pasti kan budak itu pengen memakannya, ingin mengicipinya, atau pengen memakannya dalam hati dia. Wah, kalau saya diajak makan pasti saya mau, kan seperti itu. Nah, umumnya akan berperasaan seperti itu. Nafsu makannya itu pasti dia akan ada pengen. Nah, ketika kemudian sayyidnya, pemilik budak itu mengatakan, ayo makan bersama, pasti dia akan
gembira, dia akan senang. Karena itulah maka yang lebih utama, yang afdal itu sayyid mengajak budaknya yang membawa makanan tadi, karena sudah keburu dia tahu apa lauknya, misalnya dia sudah keburu mengetahuinya, sehingga yang lebih utama dia diajak untuk duduk bersama dia dan makan bersama. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka hendaknya dia memberikan budak itu 1 suapan atau 2 suapan. Diambilkan makanan, dikasihkan kepada dia 1 suapan atau 2 suapan, atau diambilkan 1 piring, ini kamu makan, misalnya dikasih secara langsung, kemudian duduk di tempat yang lain, itu juga sesuatu hal yang baik. Ini sebuah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga si budak ini bukan memakan makanan sisa, bukan memakan makanan sisa dari sayyidnya, dari pemilik budak itu, dari tuannya, enggak. Tetapi dia makan dari awal bersama pemilik budak itu. Nah, jadi apa namanya? Kalau dia misalnya tadi diajak duduk bersama, kemudian makan bersama, berarti kan dia menikmati makanan itu dari awal. Atau ketika misalnya tuannya itu ngasih makanan kepada dia dari awal, itu kan berarti dia juga nggak makan makanan sisa, tetapi memang dia dari awal sudah makan bersama tuannya. Maka ini apa namanya, akhlak yang diajarkan, dan itu akan membuat senang. Meskipun dia makan setelahnya itu bukan berarti sisa, tapi kan kesannya apa? Kesannya karena nggak habis, maka kemudian diberikan kepada dia. Meskipun itu belum dimakan oleh tuannya, tetapi kesannya itu apa? Karena nggak habis, maka diberikan kepada budaknya. Seandainya tadi dimakan oleh tuannya langsung habis, nggak kebagian, dia nggak makan. Nah, kesannya seperti itu. Karena itu adabnya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang paling utama dia didudukkan bersama sayyidnya untuk makan bersama. Kalau tidak, yang kedua yaitu dia diambilkan makanan oleh sayyidnya, diberikan kepada dia. Di sini bahasanya 1 suapan atau 2 suapan, ya. Atau kalau lebih, ya lebih baik, misalnya diambilkan 1 piring, dikasihkan dia untuk kemudian dia makan. Nah, ini apa namanya, akhlak terhadap budak. Nah, khodim di sini bukan pembantu, bukan pembantu yang kita kenal sekarang. Karena kalau khodim sebagai pembantu, kalau misalnya dia diajak makan juga bersama, maka itu juga sebuah akhlak yang baik, ketawadhuan dari apa namanya, dari pemilik rumah. Dia bisa bersama dengan pembantunya makan bersama dan sebagainya, karena dia orang merdeka seperti halnya tuannya. Kalau dia memberikan makanan kepada pembantunya, maka itu juga sebuah ihsan, sebuah kebaikan dari apa namanya, dari majikan itu. Tetapi memberikan makan kepada pembantu itu tidak wajib. Kenapa? Karena pembantu itu sudah dikasih bayaran, dia sudah dikasih upah, dia itu kan bekerja dan dia dikasih upah dengan sebab membantu dia. Beda dengan budak. Kalau budak itu wajib diberikan nafkah oleh sayyidnya, tetapi kalau pembantu tidak wajib diberikan nafkah, nggak wajib diberikan pakaian, nggak wajib diberi tempat tinggal, tidak wajib untuk diberikan makan, tapi dia wajib diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga dengan upah itu dia bisa membeli pakaian, bisa beli rumah, bisa beli apa namanya, makanan sendiri dan seterusnya. Itu kalau pembantu. Beda dengan budak. Budak mereka tidak dibayar atas pekerjaannya, sehingga mereka wajib dicukupi makannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Tetapi mereka tidak dibayar, tidak memiliki kebebasan. Tapi dalam perlakuan seseorang
terhadap pembantu ataupun terhadap budak itu hendaknya dia mutawadhi, rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Tidak sombong itu artinya apa? Dia tidak menghinanya. Tidak sombong. Sombong itu kan batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak menerima kebenaran dari orang yang mengatakannya. Padahal dia tahu bahwa kebenaran itu ada pada orang tersebut. Dikarenakan orang itu lebih kecil umurnya, atau orang itu lebih sedikit ilmunya, atau nasabnya dia lebih rendah dari dia, sehingga dia atau dia lebih miskin dari dia, sehingga dia nggak mau menerima nasihat yang diberikan atau kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ghamtun nas, yaitu menghina manusia. Itu sombong. Kalau mutawadhi itu kebalikannya, tawadhu itu kebalikannya. Berarti dia menerima kebaikan dari siapapun yang mengatakannya. Meskipun itu anak kecil, meskipun yang menyampaikannya itu orang yang ilmunya lebih sedikit dari dia, meskipun yang menyampaikannya itu orang miskin, kalau dia tahu itu benar, maka dia menerimanya. Seperti yang kemarin kita sampaikan tentang Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, ini bukan main-main, beliau menjadi khalifah dan beliau adalah afdal as-sahabah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi keilmuannya sangat luas, mujtahid. Ketika beliau berpidato, diprotes tentang masalah pembatasan apa kemarin? Pembatasan tentang mahar oleh Sayyiduna Umar. Diprotes oleh seorang perempuan dengan membacakan sebuah ayat. Sayyidina Umar tahu bahwa perempuan itu benar, maka beliau di tengah-tengah masyarakat yang banyak, di tengah-tengah orang yang banyak, ketika itu langsung meralat ucapannya. Dia mengatakan asobat imra'atun wa akhta'a Umar. Perempuan ini benar, saya yang salah. Nah, itu tawadhu. Gimana seseorang bisa seperti itu? Kita saja belum tentu bisa untuk menyatakan hal yang seperti itu. Padahal kita jauh sekali dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, atau tadi dikatakan berarti kalau itu tawadhu ya. Tawadhu itu kayak seperti itu. Tawadhu juga apabila seseorang itu tidak menghina orang lain. Nah, tidak menghina orang lain itu berarti dia memuliakan orang lain. Seperti tadi sikap, misalnya sikap meskipun dia hamba sahaya, meskipun dia pembantu, tetapi dia mau bergumul dengannya, mau bergaul, kemudian ngajak dia makan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ketawadhuan, kerendahan hati yang menunjukkan dia tidak menghinakan orang tersebut. Karena meskipun dia berstatus sebagai pembantu, dia berstatus sebagai budak, belum tentu dia lebih baik daripada kita indallah. Kalau di dunia ini pembantu kita terlihat lebih rendah daripada kita. Nah, kalau kita punya budak, apalagi dia tidak merdeka, seakan-akan kita lebih mulia daripada dia dalam kehidupan sosial di masyarakat. Tetapi indallah ukurannya bukan harta, ukurannya bukan masalah nasab, ukurannya bukan masalah jabatan, tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Iman dan ketakwaannya ini yang yang mempengaruhi kemuliaan seseorang. Semakin seseorang bertakwa, meskipun dia hamba sahaya, meskipun dia seorang pembantu, misalnya seorang pekerja, seorang kuli, seorang misalnya seorang tukang sampah, kalau dia bertakwa, maka dia lebih mulia daripada kita yang dari sisi status sosial lebih tinggi. Nah, itu dalam Islam ada tidak membedakan seseorang itu dari sisi jenis kelaminnya, tidak melihat kemuliaan seseorang itu dari sisi kekayaannya, nasabnya, ataupun sukunya, itu tidak
mempengaruhi kemuliaan. Yang mempengaruhi adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini kita karena berbicara tentang masalah bagaimana akhlak kita hendaknya kepada seorang budak. Ataupun secara umum terhadap pembantu, itu hendaknya kita tawadhu, rendah hati terhadap mereka. Salah satu wujudnya di sini dikemukakan apabila seorang budak membawa makanan untuk kita, maka hendaknya kita ajak dia makan bersama kita. Itu yang lebih utama. Jika enggak, maka kita kasih dia makanan dari makanan itu, sehingga dia tidak makan dari makanan sisa, tetapi makanan memang dari yang bukan sisa, dari awal itu sudah dikasihkan bagian untuk dia, sebagai sebuah akhlak yang menunjukkan ketawadhuan. Hadirin rahimakumullah, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Muttafaqun alaihi artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika hadis disebut muttafaq alaih, berarti kan disepakati. Disepakati apa? Kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab Sahih Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya ikut Imam Bukhari. Kenapa? Karena terkadang hadis itu lafadznya beda-beda. Lafadznya beda-beda. Sering kita menemukan hadis yang kita hafal seperti ini, tapi kok kita cari di kitab hadis lafadznya berbeda. Karena beda perawi, terkadang berbeda lafadz. Bukhari dan Muslim itu bisa lafadznya beda tetapi maknanya sama. Seperti ini dikatakan wal lafdhu lil Bukhari, berarti lafadznya itu ikut yang ada dalam Sahih Bukhari. Kalau nanti kita buka dalam Sahih Muslim, maka bisa lafadznya berbeda. Artinya nggak jauh berbedanya, tetapi dari sisi lafadznya itu beda, maknanya itu sama. Karena itu diterangkan di sini wal lafdhu lil Bukhari, agar kita nanti kemudian saya lihat kok di Sahih Muslim nggak begini ya, lafadznya kok beda misalnya. Ya beda karena yang ini ikut Imam Bukhari lafadznya. Itu yang dimaksud wal lafdhu lil Bukhari. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzibat pusten siksa sapa imra'atun, utawa bener-bener den siksa sapa imra'atun wong wadon fi hirratin ing dalem kucing sajanathu kang ngeker utawa menjara sapa imra'ah ing hirrah, kang nyekap sapa imra'ah ing hirrah hatta matat, sehingga mati apa hirrah. Fadakhalat nuli mlebu sapa imra'ah annara ing neraka. Fiha ing dalem hirrah sajanatha. La hiya at'amatha, la hiya ora utawi imra'ah iku at'amatha aweh mangan sapa imra'ah ing hirrah, wasaqatha lan ora aweh ngombe sapa imra'ah ing hirrah. Idhiya habasatha, karena utawi imra'ah iku habasatha ngeker utawa nyekap sapa imra'ah ing hirrah, wala hiya tarakatha lan ora utawi imra'ah iku ninggal sapa imra'ah ing hirrah, takulu mangan sapa hirrah min khasyasil ardi, saking perkara-perkara kang ana dure bumi. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, udzibat imra'atun, seorang perempuan benar-benar dia disiksa karena
dikarenakan kucing yang dia sekap sehingga mati, disekap sampai mati, sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak ngasih makan kucing yang disekapnya itu, dan dia juga tidak memberikan minum kepadanya. Dia menyekapnya, dia tidak membiarkan kucing itu makan, mencari makanannya sendiri di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, ini terhadap binatang ya, akhlak terhadap binatang yang penting juga untuk kita perhatikan. Banyak di antara kita ini yang hobinya adalah memelihara kucing. Nah, ini yang berkaitan langsung ya, yang berkaitan langsung. Bolehkah kita memelihara kucing? Boleh, boleh. Tidak ada larangan seseorang untuk memelihara kucing. Di dalam hadis yang dulu pernah kita sebutkan di awal kitab ini, itu disebutkan tentang masalah kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis, tetapi karena kucing itu termasuk minat tawafina alaikum, yang sering bulat aja dengan manusia. Nah, kan kucing tiba-tiba datang, kemudian dia nggak takut kepada manusia, dia memang sering dipelihara oleh manusia. Minat tawafina alaikum. Nah, karena itu memelihara kucing itu hukumnya diperbolehkan, khususnya bagi yang hobi memelihara kucing. Tetapi harus diingat, kalau memelihara kucing harus diingat. Apa yang harus diingat? Yaitu harus dikasih makan dan harus dikasih minum atau dilepaskan. Dikasih makan, dikasih minum, atau dia lepaskan. Artinya kalau dia tidak bisa ngasih makan, ngasih minum, maka dia dilepaskan oleh dia biar mencari makanan sendiri. Nanti ada tikus atau ada cecak atau ada apa yang dia bisa makan. Kalau dia tidak kita kurung ya, bahasanya tidak dikurung. Jadi kalau kita kurung boleh, dikurung itu dikasihkan tempat khusus, dia nggak boleh kemana-mana, itu boleh asalkan dikasih makan, dikasih minum. Kalau kita nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, biarkan dia lepas. Nah, dia terlepas untuk mencari makanan dan minuman. Jadi kalau seseorang itu dia mengurung kucing, maka dia harus bertanggung jawab, ada anggaran khusus untuk makanan, untuk nafkah si kucing itu. Nah, nafkah berupa makanan dan minuman untuk si kucing itu setiap hari. Kalau dia mengurungnya, tetapi kalau dia membebaskannya, dia dibiarkan hidup di tempat kita, tapi satu sisi dia dibebaskan untuk mencari makanannya sendiri, maka itu juga tidak apa-apa. Tapi harus waspada, kucing jangan sampai terlalu akrab, kemudian bajunya itu penuh dengan bulu-bulu kucing yang terpisah darinya. Karena disebutkan juga dalam hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya di awal, maquti aminal bahimati wahiya hayyatun bahwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong dari binatang yang hidup, maka itu seperti yang terpotong dari dari bangkai, artinya dia adalah najis, kecuali dari yang terpotong, misalnya kecuali rambut atau bulu binatang yang bisa untuk dimakan, seperti kambing misalnya. Nah, maka bulunya, kalau apalagi kambing gibas, bulunya dicukur untuk kemudian dibuat pakaian, itu tidak masalah. Tapi kalau seperti kucing itu kan tidak dimakan, dia tidak haram untuk dimakan, sehingga
dia najis bulu yang terpisah darinya. Kalau yang nggak terpisah, yang ada di badan kucing itu tidak masalah, tetapi yang terlepas dari badannya itu nanti hukumnya adalah najis, sehingga harus diwaspadai. Boleh akrab sama kucing, tetapi harus mewaspadai bulunya tersebut. Nah, memeliharanya boleh, akrab dengan kucing juga boleh, apalagi dipeliharanya dengan baik-baik. Karena kucing kalau dipelihara dengan baik, dia juga akan baik. Nah, dia juga akan baik. Itulah akhlaknya kucing, ya. Dia akan membalas kebaikan seseorang yang berbuat baik kepadanya. Sama juga dengan anjing. Itu dia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau anjing itu dirawat oleh pemiliknya, dikasih makan, dikasih minum, maka rumah kita akan dijaga oleh dia. Kalau ada maling mau masuk, pasti dia teriakin sama kucing itu, bahkan diterkam. Kalau ada orang mau macem-macem masuk ke dalam rumah, dia pasti akan membela kita. Itu anjing, karena kita sudah memeliharanya, ngasih makan, ngasih minum. Beda kalau anjing itu kita tidak berbuat baik kepadanya, justru kita misalnya memusuhinya, maka dia juga akan memusuhi kita dan dia akan bisa menerkam kita. Itu akhlak binatang. Kucing juga begitu. Kalau kita pelihara, kita kasih makan, kita kasih minum setiap hari, maka dia nggak akan mencuri ikan asin kita, enggak. Dia nggak akan mencuri makanan yang kita simpan. Tapi kalau kucing itu misalnya nggak kita kasih makan, nggak kita kasih minum, misalnya kita ada di rumah kita nggak kita kasih apa-apa, maka bisa jadi dia akan cari makanan sendiri. Makanan kita yang sudah kita simpan bisa dia buka sendiri, kemudian dia ambil, dia makan. Itu. Nah, kan sering seperti itu, banyak kucing, bahkan ayam peliharaan kita dia makan dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kita tidak perhatikan kucing itu sehingga dia kemudian menjadi liar. Nah, maka manusia yang berakhlak mulia itu bukan yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan. Kalau sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan, maka itu itu dilakukan juga oleh kucing, dilakukan juga oleh anjing. Berbuat baiknya hanya kepada yang baik. Sementara kepada orang yang jahat, dia tidak mau berbuat baik. Nah, kalau manusia lebih tinggi, manusia semestinya lebih tinggi akhlaknya daripada anjing, lebih tinggi akhlaknya daripada kucing. Yaitu dia berbuat baik kepada siapa saja. Apakah dia orang yang baik atau tidak baik, dia jahat atau tidak jahat, dia mengenalnya atau tidak mengenalnya, maka dia berbuat baik tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa orang yang dia berbuat baik kepadanya. Itu yang disebut dengan akhlak mulia. Nggak pilih-pilih kalau berbuat baik. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kebanyakan kita milih-milih. Kalau kita nggak kenal ya nggak open. Kalau kita misalnya lihat tetangga, dia sering ngasih sesuatu kepada kita, nah kita juga ganti ngasih sesuatu kepada mereka. Tetapi tetangga yang sebelah lagi nggak pernah ngasih sesuatu, ya udah nggak usah dikasih. Karena dia nggak pernah ngasih, ya kita juga ganti nggak pernah ngasih. Kalau akhlak seperti itu, maka bisa dilakukan oleh binatang. Nah, kita manusia lebih mulia dari mereka, hendaknya akhlaknya itu lebih tinggi daripada binatang. Jadi kita di sini diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang peliharaan kita. Tidak semena-mena terhadap binatang yang dipelihara. Jika kita kurang, maka kasih makan, kasih minum, nggak masalah. Jika kita nggak sanggup untuk ngasih makan, nggak ngasih minum, maka biarkan dia bebas. Biarkan dia bebas untuk mencari makan sendiri, mencari minum sendiri. Karena di dalam hadis ini
diceritakan ada seorang perempuan, dia mengurung kucing, dikurung, disekap oleh dia, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai dia mati. Dalam kurungan itu kucing itu mati. Disebabkan kelaparan, disebabkan kehausan. Dia mau cari makan sendiri nggak bisa, dikurung oleh perempuan tersebut. Akhirnya disebutkan di dalam hadis ini, dengan sebab kemaksiatan itu, dia masuk ke dalam neraka. Perempuan itu masuk ke dalam neraka. Artinya, berarti ini termasuk dosa besar. Hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita, membunuh kucing itu haram. Membunuh kucing itu haram. Karena ada binatang-binatang itu yang sunnah untuk dibunuh, seperti ular, tikus. Itu sunnah untuk dibunuh. Ada beberapa yang sunnah untuk dibunuh. Tapi ada binatang-binatang yang nggak boleh untuk dibunuh. Contohnya adalah kucing. Kucing, meskipun dia binatang, nggak boleh seseorang menyembelihnya. Meskipun nggak dimakan, kalau dimakan lebih lagi tidak boleh, haram untuk dimakan. Sekedar dibunuh saja, kucing itu tidak diperbolehkan. Nah, berdasarkan hadis ini diantara dalilnya yang menunjukkan haramnya membunuh kucing. Dan haram juga tadi yang kedua apa? Mengurung kucing itu tanpa makanan, tanpa minuman. Dan yang ketiga, menunjukkan bolehnya kita memelihara kucing. Abu Hurairah, itu namanya Abu Hurairah. Hurairah itu berasal dari hirrah, artinya kucing. Abu Hurairah kunyah dari beliau, yang kalau diterjemahkan secara harfiah artinya bapaknya kucing. Abu Hurairah. Jadi Rasulullah memanggil beliau dengan sebutan, pernah memanggilnya ya Abahir. Kemarin kan kita sebut nama aslinya beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Itu nama asli dari Abu Hurairah. Tetapi beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Dan Rasulullah pernah memanggil beliau dengan sebutan ya Abahir. Kenapa seperti itu? Banyak riwayat yang menunjukkan, diantaranya karena dia pernah nemu kucing, kemudian dia ambil, dia bawa kucing itu, sehingga kemudian dengan sebab itu beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah. Berarti memelihara kucing itu juga diperbolehkan. Meskipun tadi sudah kita katakan harus lebih berhati-hati dalam hal soal najisnya. Kalau kucing nggak najis, ya, kucingnya itu tidak najis. Mau kamu peluk, mau kamu gendong, mau kamu apa, tidak najis, tidak masalah, tidak masalah. Tetapi nanti bulu yang terlepas darinya itu nanti yang seseorang harus berhati-hati, jangan sampai kemudian mengenai pakaian dia yang dia gunakan untuk sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Alhamdulillah kita sudah merampungkan kitabun nikah, diakhiri dengan babul khadhanah, dan selanjutnya nanti kita akan kembali pada babul muamalat yang sudah sampai separuh, kita selesaikan dulu, baru kemudian kita masuk kitabul jinayat. Semoga kita bisa istiqamah dan menyelesaikan kitab ini. Semoga sebelum Ramadan sudah selesai semuanya. Meskipun zahirnya sulit, paling tidak nanti di bulan Ramadan itu selesai. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.